Acara ini dipersembahkan oleh Ini mengingatkan memenya Haaland nih, stay humble tapi ternyata dia juga nggak bisa dapat juara. Ini guru dan murid sama-sama 0 trofi. Tapi kita ngebahas dari gurunya dulu, yaitu Pep Guardiola, yang kita pikir oke lah, nggak dapat Premier League, nggak dapat Liga Champions, nggak dapat FA Cup, tapi Piala Ciki yang mungkin lawannya harusnya kalau lawan MU mungkin berarti kalah karena rivalitas. Lawan Palace kalah juga, tapi ada kipernya mantan MU. Ini apa yang melihat dari Pep Guardiola? Apakah memang secara taktikal sudah mulai terbaca, atau memang ya dia memang lagi mengalami one bad season aja, seperti kata dia di tengah-tengah musim kan, orang mengkritik saya segala macam hanya karena satu musim ini, musim depan belum tentu kan seperti ini. Iya, one bad season setelah season dia debutnya ya. Season debut kan juga nggak dapat apa-apa juga. Ya suatu bukti bahwa kalau tadi lo tanya gaya bermainnya udah mulai terbaca lawan, iya kan gue selalu bilang nih Pep bisa bikin super team, tapi ketika udah di crack super team ini, kalau timnya masih super mungkin bisa ngakalin ya. Tapi ini kan udah nggak super lagi nih timnya. Kalau kita bicara komposisi udah jauh banget lah dibandingkan the winning team yang dia miliki lah. Ya. Maksudnya ada Mahrez di situ, ada Rodri lah, bahkan masih ada di situ. Pemain-pemain seperti itu yang bikin City punya winning mentality. Nah, sementara di musim ini banyak pemain-pemain yang walaupun masih ada pemain-pemain ex juaranya gitu, cuman yang datang kan banyak yang minim pengalaman untuk menjadi juara. Itu salah satu faktor juga menurut gue yang membuat timnya Pep tuh nggak sesuperior musim-musim sebelumnya lah. Ya gue pikir ketika dia mulai comeback di Liga udah mulai naik, wah ini bakal lewatin Arsenal nih. Gue pikir kan dengan konsistensi itu, dan ini kan City banget kalau kita bicara half atau season paruh keduanya kan biasa dia ngebut seperti itu. Endingnya di final Piala FA gue pikir akan seperti itu, tapi ya ternyata ya Palace kan juga tim yang di bawah Glasner nggak mudah dikalahin juga. Tim yang tahu gimana untuk manfaatin kekuatan utama mereka lah, kecepatan yang mereka miliki, counter attacking yang mereka punya, dan juga ya kejelian Eze dalam manfaatin itu. Walaupun mungkin kalau gue bicara faktor kuncinya yang lo sebut tadi, Dean Henderson sih sebetulnya. Kunci yang ngebuat City dari sekian banyak possession yang mereka miliki, sekian banyak shot yang mereka tembakkan, berapa save yang dilakuin oleh Dean Henderson yang akhirnya termasuk penalti ya dari Marmoush yang akhirnya membuat City harus kalah. Gimana lo melihat seorang dikdaya Pep yang dibilang the best manager atau the best coach in the world, hanya satu trofi saja ternyata tidak bisa dapat, bahkan ini melawan tim yang katanya ya ibaratnya tim mediocre lah, ternyata nggak bisa menang juga dia. Itulah makanya kita itu selalu ada yang bilang segala sesuatu ada masanya, dan di masa tertentu ada orang-orangnya kan gitu. Nah, apa yang disampaikan Mas Aryo udah mencakup dua hal kalau kita bicara kesimpulan pertandingan kemarin. Yang pertama, bahwa dengan pemain-pemain yang berbeda dengan masa prime-nya ternyata berbeda banget bagaimana mereka bermain, secara efektivitasnya tuh nggak dapet. Kemudian ada faktor kipernya Palace kemarin mainnya bagus sekali dengan cerita romantismenya, dan ini kita selalu ada cerita di balik itu. Kalau kita ingat kemenangan Newcastle, si back tingginya juga punya cerita romantis dengan bapaknya. Dan Burn. Sekarang Dean Henderson sama, dia persembahkan juga buat bapaknya yang ada kisahnya seperti itu. Tapi di balik itu semua menurut gue rasa lapar lagi-lagi. Sebagaimana Newcastle lapar sudah 70 tahun tidak dapat trofi, tetapi saya mengutamakan yang sudah memberikan makanan buat kita. Ya kita intermezzo dulu ya, ada Palace Till I Die. Over Palace juara, we've got Super Oli Glasner, momen yang tidak akan terlupakan. Oh, karena Palace-nya juara, dia pede banget dimatiin 500.000. Luar biasa. Gila. Makasih ya. Itu ada juga tadi pahlawan bertopeng, nanti kita bacakan ya karena pertanyaannya tentang Liverpool. Jadi kayak Newcastle sudah berapa, lebih dari 50 tahun nggak dapat gelar menghadapi Liverpool. Ya mainnya gila-gilaan, bagaimana mereka bisa memanfaatkan peluang, dan setelah itu bagaimana mereka bisa menguasai pertandingan. Palace kemarin ya kita tahu Palace dengan pelatih ini juga kuda hitam kan, mereka sulit untuk dikalahkan. Dan kemarin gue posting juga di IG gue, kok penontonnya kelihatan semuanya Palace ya, yang nyanyi juga Palace, yang bikin koreo juga Palace, ada kisah romantisme juga yang bapak sama dua anak waktu itu lawan United. Sekarang bapaknya udah nggak ada, dua anak itu kemarin nonton, dan setelah mereka bisa cetak gol, sebenarnya
sebenarnya City punya banyak sekali peluang gitu loh. Tetapi memang ketika akhirnya lu dapat mood untuk bisa nahan serangan, terutama penjaga gawang, itu akan meningkatkan kepercayaan diri dari pemain-pemain maupun juga dari penjaga gawang itu sendiri. Sementara itu sebaliknya lawan tuh kayaknya buntu aja gitu loh. Termasuk penalti tersebut. Mau lu bilang kenapa nggak Haaland atau siapa? Penalti itu ke pojok banget, Pak. Tapi memang dia loncat duluan dan ternyata si yang nendang ke arah itu juga gitu. Jadi ketahan. Tetapi gue lebih ke psikologi lagi bahwa ketika lo belum pernah punya major trophy dan lu ada di titik dimana it's now or never, ternyata mereka bisa keluarkan itu semua potensinya. Mas Aryo tadi baru cerita sama gue ikut kompetisi pedal dalam sebuah pertandingan, mentalitas gitu loh. Nah ternyata apa yang tadi gue juga jebretok sama Jupe, dia bilang bahwa ketegangan yang muncul sebelum pertandingan itu cuma dua. Lu jadikan sebuah permainan yang luar biasa saat di lapangan, atau akhirnya lu malah jadi kikuk. Nah Palace kemarin berhasil untuk mentransformasikan apa yang menjadi kelaparan mereka menjadi sebuah pertandingan yang luar biasa hebat gitu loh. Dan ini yang membuat menurut gua Palace layak juga untuk mendapatkan kemenangan tadi malam, yang mengingatkan gue juga Newcastle ketika mereka bisa mengalahkan Liverpool gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal rekam jejak pertandingan kemarin kan juga tidak lepas dari sebuah drama. Ini yang Mas Aryo pasti jago nih soal aturan-aturan gini nih. Soal handsball, tangan Henderson di luar garis kotak penalti, walaupun tangannya di luar tapi kakinya di dalam garis gitu. Ini secara rules ataupun secara implementasi seperti apa sih sebenarnya nih? Handsball apa enggak tuh harusnya? Dan red card atau enggak harusnya? Kalau di luar, ada fotonya nggak guys? Kalau ini kan kebalikannya basket kan. Kalau basket kan selama orangnya nggak nginjek di luar, bolanya di luar kan nggak masalah. Tapi kalau ini kebalikannya, orangnya mau di dalam gawang gitu, tapi bolanya enggak, ya nggak masalah sebetulnya. Kalau kayak gitu hitungannya ya. Jadi kalau mana fotonya benar? Mana? Nih biar juga Pak Sio kita menilai kalau melihat kiper seperti ini bikin emosi nggak? Jadi tangannya udah di luar garis tapi kakinya di dalam kotak gitu. Ini kayak Ramasinta ya. Dia ada yang menyihir mau ngambil si Sinta tapi dia kan pasti kan ditarik dari atas gambarnya. Bolanya the whole ball apa enggak yang keluar kan? Apakah bolanya yang sudah 100% keluar apa belum? Baru ditanyain Bu Yuki belum hadir. Itu kan pasti ditarik garis kan, ditarik garis dan ya mirip-mirip semi automated. Ini kan bisa dilihat dari situ dan juga dari bukan goal line teknologi ya, tapi kameranya kan bisa melihat itu. Walaupun ya mungkin nggak bisa dilihat precise seperti goal line teknologi, tapi kalau dia membedakan tapi itu di posisi. Tapi kalau bolanya udah keluar dari benar-benar di luar garis tuh, kan itu benar di luar kotak penalti ya. Tapi tangannya emang, misalnya tangannya dalsim gitu kan emang panjang banget. Berarti ini harusnya gimana? Penalti atau free kick di luar atau gimana? Kalau Om Yuki mungkin tahu nih secara direktur kompetisi. Ini harusnya di luar. Nah kan ada beda kan? Harusnya penalti itu. Penalti dan merah. Kecuali dia misalnya nangkep bolanya di dalam badannya di luar. Itu enggak apa-apa. Tapi itu dia nyentuhnya di luar. Oh justru kalau kakinya di luar tapi nangkep di dalam nggak apa-apa. Maka itu kan jadi rame kan. Harusnya itu kartu merah itu. Jadi harusnya penalti dan kartu merah. Iya. Kartu merah tapi nggak penalti lah kalau di itu. Lah kayak kejadian kemarin yang pertandingan Liga 1 Hernando dia blok si Pato, kartu merah langsung karena dia orang terakhir. Dan ini, penalti juga. Dan opportunity to goal dan penalti juga. Kalau itu penalti kagak. Kalau itu penalti kagak, kartu merah. Kartu merah ya, kartu merah. Kartu merah enggak tapi penalti. Tapi kalau kejadian di dalam kartu merah tapi nggak penalti. Oh ini harusnya kartu merah tapi nggak penalti. Gimana Mas Dio, lu sebagai penonton netral melihat ini? Kita udah lama nggak ada yang namanya human error lagi. Banyak. Ya maksud gue sekarang kan banyak ketolong dengan VAR lah, inilah itulah. Kalau emang ini ternyata secara regulasinya dan kan lu ngambil dari beberapa angle kamera dong, gitu loh. Tadi kan kalau yang dari depan dia masih kayak di atasnya, bolanya di atas garis. Tapi begitu tadi lu ambil dari belakangnya Haaland kan baru kelihatan lebih gitu loh. Nah matanya kemarin pakai, kalau yang di ini pakai itu kalau goal line harusnya dia nggak dapat. Kalau goal line kan cuma di garis. Di situ ya harusnya pakai teknologinya offside kan. Itu bisa ditarik sebetulnya. Tapi gue nggak tahu dah kemarin tuh. Di rame nggak? Apa itu? Rame itu. Diulang. Cuma kan karena di City ya. Enggak, maksudnya diulang di itunya nggak? Maksudnya gitu-gitu segala nggak? Gitu-gitu oh di VAR. Di VAR. Enggak di VAR. Di replay tapi di replay. Iya. Enggak, maksud gue gini, pada saat kejadian lu secara tanpa replay lu lihat bolanya keluar nggak?
Oh susah tuh kalau kejadian Susah kan? cepet. Gitu loh. Artinya setelah lu diulang-ulang, setelah lu lihat baru memang bola itu keluar kan. Ya. Iya. Nah, secara regulasi ya kita harus sepakati kalau memang ternyata itu melanggar ya harusnya terjadi pelanggaran. Tetapi sekali lagi gue bilang ketika lo dalam tempo pertandingan yang begitu cepat cuman kasat mata ya disitulah dimana posisi akhirnya keputusan kontroversial bisa terjadi gitu loh. Unless kita lihat dari bola secara langsung aja kelihatan bola itu udah di luar, berarti ini kacau juga nih wasit gitu loh. Tapi karena memang harus diulang-ulang ya menurut gua kejadiannya cepet sih menurut gua. Agak unik ya, tapi mungkin memang karena ini City jadi secara hype-nya tidak terlalu rame seperti kalau tim besar seperti Real Madrid itu misalnya atau tim lainnya. Ada dari siapa nih? Tapi 100.000 rupiah dari Mansur. Mansur RR Barcia Lombok. Ya, Mas Aryo, siapa striker yang cocok di Barcia musim depan dan siapa yang out? Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Bahasa-bahasaan. ya Oke. kalau lu bahkan kelas Piala Dunia aja Ji yang Jepang lawan Jerman Nggak itu kan keluar habis itu tuntas jadi bola. gol it happens gitu. Kukurea Iya. nahan pakai tangan, Iya. it happens juga. Kalau kita tarik lagi, Lampard segala, walaupun itu di garis ya, mas gue, ya itulah yang memang bisa terjadi. Tapi memang misalnya itu keluar garis, ya udah ada regulasinya gitu loh. Ya shit happen lah gitu. Memang berarti kan tiga faktor tadi ditambah lagi ada keberuntungan seperti ini memang udah malamnya Pele saja udah gitu loh. Ya tadi si Supriyantono juga bilang tadi nggak dicek VAR, keputusan langsung dari wasit. Iya, Ya karena berarti kan emang on field ngobrol di situ doang. Iya, gitu. Nah Jadi itu nggak memang ngecek memang ya. on field decision itu berarti. jadi standar ganda ya. Harusnya tetap apalagi Inggris dengan angle kamera yang banyak. Harusnya dia review terus itu. Iya. Karena gue inget kalau di compare kemarin kejadian pas apa namanya itu? Kalau nggak salah, Madura pas gue yang siaran tuh Madura lawan Borneo Len. Jadi Pato itu di call penalti sama wasit, terus di review dia kartu kuning diving. Oke. Udah gitu gantian Madura. Madura itu saatnya posisi 3-2. Jadi kalau Madura ada gol 3 sama. Kan advantage buat Maduranya. Dia diving Andi Irfannya. Persis sama adegannya. Nggak di review VAR lu, langsung di call penalti. Penaltinya nggak gol, bola ke tengah habis titit. 3-2 jadi itu. 3-2 jadi. Itu gue langsung loh, kok jadi begini ya? Kok wasit bisa gitu dengan adegan yang sama, drama yang sama dalam kotak penalti, sama-sama diving. Bahkan di replay kita tuh berkali-kali diliatin emang Andi Irfan tuh lompat, tapi kok bisa-bisanya wasit nggak review on field. Berarti Artinya kan biar adegannya kan tetap wasit ya. Iya. Tapi mungkin ya itu nggak ada rekomendasi dari wasit VAR ke itunya Om Yuki berarti mungkin dari Dan- si wasit VAR-nya ya. Ya agak aneh juga Karena sih. kemarin yang rame kan dari netizen dari beberapa kasus yang ada wasit VAR-nya nih justru yang bermasalah, bukan wasit utamanya belakangan nih. Cuma standarnya Piala FA sama IPL kan di bawahnya memang Iya, untuk apa kamera segala macamnya kan. Mereka VAR juga baru di round keberapa baru ada gitu. Jadi ya emang standarnya di bawah IPL. Kalau IPL mungkin lebih lengkap untuk bisa Dapetin banyak mendapatin, angle. menyikapi ini seperti apa keputusannya. Sama yang itu menyambung, sorry gue potong, yang tadi Valen sempat sebut Kukurela yang semifinal Euro ya. Ya, Itu Jerman. kenapa nggak di gol penalti? Katanya karena dia posisi tangannya melewati garis badan, jadi ke belakang gini, bukannya begini. Ya, Iya, itu kan yang gue bilang sudut selama itu gue bilang. Tapi kejadian tadi malam Borneo itu di gol penalti dan penalti. nah kalau gua compare ini dengan Piala Dunia karena pemainnya main di Liga Inggris juga, UK. Iya, iya. Tapi kalau lo compare-nya sama liga itu Nggak, mungkin artinya standarnya masih nah itu dia masuk itu lah. masih latihan lagi. Berarti Kan baru 2 berarti kan- tahun, iya, baru berarti kan setahun. ada standar yang berbeda-beda. Sama kan kayak lu pernah bilang kalau di UCL treatmentnya bagaimana, kalau di Premier League bagaimana. Handball tuh beda tuh. Itu dia. Dan bukannya wasit utama ketika dia punya keyakinan dengan keputusannya, dia juga punya hak untuk langsung memutuskan. Bisa. Bisa. Iya kan? Ini emang akhirnya keputusannya apa? Nggak handball. Aneh kan? Keputusannya apa? Sama nggak handsball. Enggak. Jadi bolanya play on gitu. Abis itu Enggak, biasa udah jalan. Oh, jadi bola itu ditepis sama dia? Iya. Ditepis terus diambil sama back? Heeh. Play on terus langsung Play itu? on, play on. Oh, Gila. Itu agak aneh deh. iya. Ya dan kalau kita bicara ini lawannya City ya itu bagian dia ngasih Furpeles lah. Maksudnya untuk kelas City dia harus bisa overcome lah. Kan dikasih penalti nggak masuk. Ya iya gitu loh, trouble seperti itu masa mereka harus komplain kayak lawannya siapa gitu. Ya memang lagi shit happens ya buat City mungkin saat ini kalau orang mungkin banyak bilang dia tim amplop kali ini ya mungkin
amplopnya kalah gede, kalah gemuk kali ya. Kita pindah dulu Nesa Sebelum kita pindah, udah banyak saweran nih Ji. Dari pahlawan bertopeng Rp50.000. Malam Om Haryo, Bang Valen, kenapa Liverpool ambil Kerkes bukan Jorel Hato? Kerkes bagus mainnya. Karena Hato belum pernah main di Liga Inggris, masih muda juga. Bagus. Kalau Kerkes setuju gua, bagus. Kerkes Ya kan si Robertson emang naik turun performancenya. Si Mikas lo nggak bisa harapin dia konsisten sepanjang musim. Jadi emang selain di kanan untuk gantiin si TAA, emang Liverpool butuh sosok di kiri sih yang bisa stabil. Dan Kerkes sepanjang musim gua rasa ngebuktiin lah. Jadi si Mikas cabut dong? Bisa jadi. Oke. Ini bacaan nggak? Oke, yang tadi dari Mansur R Barcia Lombok tadi belum dijawab Mas. Katanya striker yang cocok di Barcia musim depan dan siapa yang out? Tergantung keuangannya Barcelona juga sih. Mereka kan terhalang itu. Jangankan buat beli, buat daftarin aja suka nggak ada duit gitu kan. Jadi belum tahu siapa. Tapi kalau Lewi mungkin setahun terakhir lah. Kalau ekstra 1 tahun masih masuk akal lah kalau lo mau pertahankan Lewi gitu. Gue seneng si Jakal ini nih. Dia udah bilang bahwa yang menang underdog banyak, Newcastle, Crystal Palace, Bolonya, Tottenham. Dan tinggal Tottenham sama Betis. Oh berarti sama Inter dong di UCL ya. Oh iya. Favorit. Lah, kok jadi sekarang PSG favorit? Pindah lu. Gua udah bilang PSG berbahaya. PSG dong, Ci. Iya. Tapi sebelum kita lanjut, gue mau tanya dulu deh, kalian udah tahu belum sih kalau sekarang itu ada Lifebuoy Merah Putih Body Wash? Ini tuh adalah spesial edisi Timnas loh. Jadi mereka tuh ngeluarin 3 jenis varian baru. Ada striker, defender, dan midfielder edition. Semua packagingnya itu memfitur pemain Timnas favorit kita. Dan ada tanda tangannya pula. Jadi wajib banget nih kalian koleksi. Jadi bagi jebret tim yang belum coba mandi dengan Lifebuoy Limited Edition Timnas, ayo koleksikan semua variannya sekarang juga. Wanginya bener-bener bikin semangat terus buat dukung Timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman, ada multivitaminnya, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out kawal Timnas Garuda menuju panggung dunia. Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Lifebuoy kawal Garuda. Gitu Ji, lu pakai Lifebuoy nggak? Pakai dong, makanya gue dari nyium bau-bau wangi. Wah nih, ternyata gue pengen lebih dekat cuman takut digampar gue. Acara ini dipersembahkan oleh